Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anak kalian di rumah? Semoga sehat ya. Dalam video ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu materi teks ceramah. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian teks ceramah. Yang kedua yaitu manfaat dari teks ceramah. Yang ketiga ciri-ciri ceramah. Yang keempat jenis-jenis teks ceramah. Yang kelima metode-metodenya. Yang keenam struktur teks ceramah. Yang ketujuh kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama kita akan membahas pengertian teks ceramah. Saya yakin materi ini materi yang tidak asing bagi kalian kan, karena kalian sudah sering melihat orang-orang berceramah. Ceramah adalah pembicaraan lisan di depan umum atau khalayak umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya yang disampaikan oleh orang yang menguasai dalam bidangnya. Media yang digunakan bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selain itu, kita mengenal istilah pidato dan khutbah dong. Apa sih itu pidato dan khutbah? Apa sih perbedaan dari pidato dan khutbah dengan ceramah dan persamaannya? Nanti kita bahas ya. Nah, pengertian pidato itu sendiri adalah pembicaraan di depan umum khalayak yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Sedangkan khutbah adalah pembicaraan di depan umum atau khalayak umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktek beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, dari definisi itu kita sudah bisa menentukan perbedaan apa itu ceramah dan pidato kan? Kalau ceramah hanya menyampaikan sesuatu atau menyampaikan informasi untuk menambah wawasan, dan sedangkan pidato di dalamnya ada ajakan kata-kata yang berupa dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan khotbah itu sendiri berisi informasi tentang ajaran-ajaran keagamaan maupun ajakan untuk memperkuat iman. Nah, persamaan dari ketiga jenis tersebut adalah sama-sama disampaikan di depan umum atau khalayak umum. Selanjutnya kita akan membahas manfaat teks ceramah. Saya akan menyampaikan dari dua sisi. Yang pertama manfaat mendengarkan ceramah, yang kedua yaitu manfaat dari menyampaikan ceramah itu sendiri. Manfaat dari mendengarkan ceramah yaitu salah satunya adalah dapat menambah wawasan atau informasi yang belum kita ketahui sebelumnya. Karena biasanya yang menyampaikan ceramah orang yang menguasai bidang tersebut. Jadi kita mendapatkan wawasan atau informasi yang baru yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Sedangkan manfaat menyampaikan ceramah diantaranya yaitu memperoleh pengalaman, menumbuhkan sikap percaya diri dan tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika kita memulai ceramah berarti kita bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan di depan umum. Yang ketiga kita akan membahas mengenai jenis-jenis ceramah. Secara umum teks ceramah dibagi menjadi dua, yaitu ceramah umum, yang kedua ceramah khusus. Ceramah umum adalah pesan yang tujuannya untuk memberikan suatu nasihat serta petunjuk-petunjuk yang diarahkan pada khalayak atau masyarakat luas. Biasanya ceramah umum sifatnya menyeluruh, maksudnya tak ada batasan baik dari usia audien maupun pendengar maupun materi yang disampaikan. Yang kedua adalah ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang tujuannya untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk pada khalayak tertentu serta bersifat khusus baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus tersebut banyak patokan atau aturan-aturan atau batasan-batasan yang dibuat. Contohnya
materi yang harus menyesuaikan dengan keadaan atau acara yang berlangsung pada acara tersebut. Yang keempat, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama, ceramah disampaikan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu atau ilmu tertentu. Artinya, seseorang yang menyampaikan ceramah harus sesuai dengan bidangnya. Nah, kenapa? Karena selama disampaikan kepada khalayak atau masyarakat luas, jadi informasi yang disampaikan tidak boleh menyesatkan. Artinya, orang yang menyampaikan pun harus menguasai bidang tertentu. Yang kedua yaitu isi ceramah. Biasanya isi ceramah menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. Ciri yang ketiga yaitu isi ceramah bersifat objektif, jelas, dan benar. Yang keempat, bahasa yang dipakai penceramah mudah dipahami oleh pendengar agar pendengar tidak salah kaprah ya. Yang kelima yaitu memiliki struktur lengkap, yaitu ada pendahuluan atau tesis. Yang kedua ada isi atau rangkaian argumentasi, dan yang terakhir ada penutup atau penegasan kembali yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, dari mengenai mengetahui ciri-ciri teks ceramah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai metode penyampaian dalam ceramah. Di sini Ibu ada 4 metode. Yang pertama, metode impromptu, yang kedua memoriter, yang ketiga adalah naskah, yang keempat adalah ekstemporan. Ibu akan membahas satu persatu ya. Metode impromptu adalah metode ceramah yang dilakukan spontan tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang kedua ada memoriter, adalah metode ceramah dengan cara menghafal teks yang sudah disiapkan. Metode ini saya tidak merekomendasikan ya. Kenapa? Karena ketika kalian lupa satu atau dua bagian dalam hafalan kalian, pasti akan lupa dengan apa yang harus disampaikan secara keseluruhan di khalayak umum. Yang ketiga yaitu ada metode naskah. Metode naskah adalah metode ceramah yang digunakan atau dengan cara membaca yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Biasanya metode ini digunakan dalam pemangku kebijakan di sebuah pemerintah. Kenapa? Karena apa yang mereka sampaikan akan menjadi acuan masyarakat luas. Artinya ketika mereka salah mengucap saja akan terjadi kekacauan di masyarakat. Jadi biasanya kepala desa, negara, atau pejabat-pejabat lainnya yang menggunakan metode ini ya. Yang keempat yaitu ada metode ekstemporan. Metode ekstemporan adalah metode ceramah yang hanya digunakan menyiapkan poin-poinnya. Poin-poin itu adalah poin-poin yang terpenting dalam tema yang digunakan dalam ceramah yang akan disampaikan. Nah, yang ini Ibu paling rekomendasikan ya. Kenapa? Karena kalian cukup membuat catatan kecil saja berisi poin-poin penting yang akan disampaikan yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi, poin-poin ini akan menjadi acuan kita menyampaikan sebuah ceramah. Sudah paham dong mengenai metode-metode ceramah? Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks ceramah, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Bagian ini berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicaraan tentang topik yang akan dibahas. Biasanya dalam teks ceramah bagian ini ada di depan paragraf paling awal. Bagian pendahuluan disebut juga yaitu bagian pembuka. Bagian kedua yaitu ada isi. Isi berupa rangkaian argumen pembicaraan, yaitu yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Nah, ingat bagian ini bersifat fakta-fakta penting yang mendukung tesis atau pernyataan pendapat si pembicara. Jadi ketika kita nanti menulis sebuah teks ceramah, semisal kita ingin menyampaikan sebuah ceramah, kita harus mempunyai fakta-fakta pendukung agar argumentasi yang kita sampaikan menjadi kuat dan diterima oleh masyarakat.
Yang ketiga ada penutup. Penutup merupakan bagian yang terakhir, yaitu berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Bagian ini biasanya berupa simpulan atau ringkasan dari keseluruhan teks ceramah. Yang terakhir kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak. Orang pertama tunggal yaitu contohnya saya, aku. Selanjutnya mungkin kami. Kami itu disebut jika pembicara mengatasnamakan kelompok. Orang kedua jamak contohnya yaitu hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Nah, itu sering sekali yang digunakan dalam teks ceramah. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, biasanya sebab dan akibat. Juga kata-kata yang menunjukkan hubungan waktu temporal, contohnya sebelumnya, pada waktu itu, kemudian, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata kerja mental, contohnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif, contohnya hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, diharapkan, dan sebagainya. Sampai di sini dulu ya video dari Ibu. Jangan lupa kalian mengisi tugas yang sudah Ibu unggah di Google Form, karena itu akan mempengaruhi nilai kalian. Kalian mengerjakan sama dengan kalian hadir ya. Guru tidaklah lebih pandai dari muridnya, tetapi guru lebih tahu dulu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.